Firman mencintai Risma sepenuh hati sebagai istri, tapi sebuah surat mengungkap bahwa mereka mungkin saudara kandung yang terpisah. Haruskah ia mempertahankan cinta atau menghancurkan segalanya demi kebenaran? Angin sore berembus lembut, menyusup ke celah-celah jendela rumah mungil bercat krem itu. Aroma kopi dan wangi seduhan jahe menguap dari dapur, menyatu dalam udara yang penuh kenyamanan. Firman duduk bersandar di sofa, membiarkan tubuhnya rileks setelah seharian bekerja. Pandangannya terarah ke arah dapur, di mana Risma istrinya sedang menyusun cangkir dan piring kecil di atas nampan kayu. "Sayang, kamu nggak capek? Duduk dulu sini," ucap Firman dengan suara hangat. Diselimuti perhatian yang tulus, Risma tersenyum tanpa menoleh. "Aku suka melakukannya. Selama kamu di rumah, semuanya jadi ringan." Ucapan itu sederhana, namun selalu berhasil mengetuk ruang terdalam hati Firman. Perempuan itu selalu tahu cara menciptakan ketenangan, seperti hujan rintik di musim panas, yang menyapu gerah dari langit hati. Kehadiran Risma adalah anugerah yang tak bisa diukur dengan kata. Mereka menikah dalam kesederhanaan, tanpa pesta mewah, tanpa janji-janji yang berlebihan. Hanya cinta yang tulus, dan keyakinan bahwa bersama, mereka bisa menciptakan kebahagiaan. Setiap pagi, Firman mencium kening Risma sebelum berangkat kerja. Setiap malam, Risma memeluknya erat, seolah dunia di luar sana takkan pernah bisa menyentuh mereka. "Besok kamu libur kan?" tanya Risma, meletakkan nampan di atas meja dan duduk di sebelahnya. Firman mengangguk. "Iya, kita mau jalan-jalan kemana?" Risma memandang keluar jendela. "Nggak perlu jauh-jauh. Yang penting bareng." Firman menggenggam tangan Risma, mengusapnya perlahan dengan ibu jarinya. Tidak ada yang lebih menenangkan selain genggaman itu. Tapi saat ia menatap mata istrinya, entah mengapa ada rasa asing yang menyeruak, bukan curiga, bukan takut, hanya semacam getaran yang tak bisa dijelaskan. Ia menepisnya cepat, menyalahkannya pada lelah atau sekadar ilusi pikiran. Malam mulai merambat, membungkus langit dengan warna gelap yang pekat. Risma sudah tertidur, wajahnya tenang di balik selimut tipis bermotif bunga. Firman masih terjaga, memandangi langit-langit kamar yang sunyi. Ia tersenyum sendiri, membayangkan bagaimana hidupnya sebelum bertemu Risma. Kosong, seperti berjalan tanpa arah. Sambil duduk di sisi ranjang, ia membuka laci kecil di samping tempat tidur. Di sanalah ia biasa menyimpan dokumen penting, foto-foto lama, dan beberapa benda kenangan. Saat jari-jarinya menyentuh tumpukan kertas, ia menemukan sesuatu yang aneh. Amplop coklat polos tanpa nama, tanpa perangko, tanpa penanda waktu. Ia mengerutkan dahi. Seingatnya, ia tak pernah menyimpan surat itu. Dengan perasaan campur aduk, Firman membuka amplop tersebut. Satu lembar kertas terlipat rapi di dalamnya, dengan tulisan tangan rapi namun dingin. "Dia bukan istrimu. Dia adik kandungmu yang hilang bertahun lalu. Percayalah pada ingatan yang kau pendam dan carilah kebenaran." Firman membeku. Tubuhnya terasa seperti dihantam gelombang dingin yang datang tiba-tiba. Ia membaca ulang kalimat itu, berulang-ulang, berharap itu hanya lelucon buruk. Tapi tak ada tanda-tanda guyonan, tak ada nama pengirim, tak ada konteks lain selain satu kenyataan yang menggetarkan. Adik kandung, adik, hilang? Risma? Pikiran Firman langsung menolak. Mana mungkin? Tidak masuk akal, tapi ingatannya tentang masa kecil memang kabur. Ada potongan memori tentang seorang gadis kecil yang tertawa bersamanya, kemudian menghilang dalam malam yang penuh kepanikan. Ia menepis ingatan itu sejak lama, menguburnya dalam-dalam demi melanjutkan hidup. Tapi kini, semuanya menguak kembali. Ia menatap wajah Risma yang sedang tertidur. Wajah itu begitu damai. Tak mungkin memiliki keterkaitan dengan trauma masa kecilnya. Namun surat itu nyata. Firman meremas kertas itu, mencoba mengatur napas. Ia merasa seperti tenggelam dalam pusaran yang tak bisa dilawan. Apa arti semua ini? Apakah ini hanya ulah seseorang
yang ingin merusak pernikahannya, atau ini peringatan. Satu hal yang ia tahu pasti, ia tak akan bisa tidur malam itu. Keesokan paginya, Firman berpura-pura biasa. Ia menyeduh teh, membawakan sarapan ke tempat tidur, dan tersenyum seperti tak terjadi apa-apa. Tapi hatinya resah. Ia ingin bertanya pada Risma soal masa lalunya, tapi bagaimana cara memulainya? Kamu adik kandungku? Tidak, itu gila. Namun, saat Risma menceritakan bahwa ia tidak punya banyak kenangan tentang masa kecil, hanya ingatan samar tentang asrama dan perempuan tua yang membesarkannya, tubuh Firman kembali terasa dingin. Potongan-potongan itu perlahan mulai tersusun, meski belum membentuk gambar yang utuh. Firman tahu, ia tak bisa membiarkan ini begitu saja. Ia harus mencari kebenaran, seberapa menyakitkan pun itu. Karena jika surat itu benar, maka apa yang ia bangun bersama Risma adalah kesalahan yang tak bisa dimaafkan, atau justru takdir yang sedang menguji mereka. Langkah Firman terasa berat saat ia melangkah keluar dari rumah. Mentari pagi belum tinggi, namun panasnya sudah menyengat kulit. Jalanan tampak biasa saja, deretan pohon rindang di sisi kiri kanan dan suara burung yang berkicau seolah tak menyadari kegelisahan yang bergejolak dalam dadanya. Tangannya meremas lipatan amplop coklat yang sejak tadi ia sembunyikan dalam saku jaket. Kertas itu seperti bara, membakar perlahan tapi pasti, membakar kepercayaan, meruntuhkan kedamaian, dan menghidupkan kembali luka yang sudah lama ia kubur. Sesampainya di tempat kerja, Firman tak banyak bicara. Biasanya ia mengobrol ringan dengan rekan-rekan di bengkel, tertawa soal hal remeh-temeh, atau sekadar bersenda gurau tentang pelanggan yang cerewet. Tapi hari itu, semuanya berubah. Ia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Suaranya hanya muncul seperlunya. Tatapannya kosong, geraknya pelan. Kamu kenapa, Man? Kelihatan kayak bukan kamu hari ini, ujar Hendra, rekan kerjanya, sambil menyekat tangan dengan kain lap kotor. Firman hanya menggeleng pelan. Nggak apa-apa, mungkin kurang tidur. Padahal, kenyataannya jauh lebih dari sekadar kantuk. Malam datang seperti kabut, menyelimuti rumah kecil mereka dengan hening yang mencekam. Risma sibuk di dapur, membuat sup ayam kesukaan Firman. Suara, dentingan sendok dan wajan bergema di udara, mencoba menepis keheningan yang mulai terasa asing. Firman duduk di meja makan, mengamati gerak-gerik istrinya diam-diam. Ada bagian dari dirinya yang ingin percaya bahwa semua ini hanya mimpi buruk yang akan berlalu. Tapi tatapan mata Risma, senyumnya, bahkan caranya menyibakkan rambut yang menutupi wajah, semua kini terlihat berbeda. Atau mungkin hanya pikirannya sendiri yang sudah tak lagi jernih. Fir, kamu kenapa? Tanya Risma lembut, saat ia menyajikan mangkuk sup hangat di hadapannya. Firman menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Kamu pernah cerita soal masa kecilmu enggak? Risma tampak terkejut, namun tak langsung menjawab. Ia menarik napas pelan, lalu duduk di seberang Firman. Aku enggak ingat banyak. Yang aku tahu aku diasuh di panti asuhan sejak kecil. Enggak. Pernah tahu siapa orang tuaku. Nggak tahu juga kenapa aku bisa sampai di sana. Kayaknya, aku pernah mengalami kecelakaan atau sesuatu. Tapi itu samar, seperti kabut. Jawaban itu mengguncang dada Firman. Ia menunduk, berusaha menelan gejolak yang mulai mendesak naik ke tenggorokan. Satu sisi, hatinya menjerit ingin bertanya lebih jauh. Tapi sisi lain takut pada jawaban yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Kenapa kamu nanya itu sih? Tanya Risma lagi, tatapannya mulai penuh curiga. Cuma penasaran, jawab Firman cepat. Tersenyum dipaksakan. Aku sadar, kita jarang bicara soal masa lalu. Risma mengangguk, meski sorot matanya belum benar-benar percaya. Malam itu, Firman duduk di depan laptop. Ditemani secangkir kopi yang sudah dingin dan lampu meja yang temaram, ia mulai mengetik nama-nama lama yang pernah ia dengar semasa kecil. Ia mencari arsip berita lama, daftar anak hilang, bahkan forum-forum yang membahas pencarian keluarga. Namun semuanya buntu.
Tidak ada nama Risma di antara daftar anak hilang yang pernah tercatat. Tidak ada foto yang cocok. Tidak ada jejak yang jelas. Tapi ia tahu, jika Risma memang tak memiliki catatan lahir yang jelas, maka kemungkinan besar nama aslinya berbeda. Dan itu membuat segalanya semakin rumit. Firman kembali membuka laci meja. Ia menatap amplop coklat itu, lalu membuka lipatannya. Surat itu hanya 1 halaman. Namun ada detail kecil yang sebelumnya ia abaikan. Cap stempel di sudut kanan bawah. Cap buram, tapi bisa dibaca jika diperhatikan seksama. Yayasan Matahari. Kasih, bagian informasi, dan Firman menajamkan pandangan. Nama itu asing. Tapi bisa jadi itu petunjuk. Ia langsung mencari informasi tentang yayasan tersebut. Setelah berselancar cukup lama, ia menemukan bahwa yayasan itu pernah menaungi anak-anak terlantar, namun sudah lama ditutup karena dugaan penyalahgunaan dana dan kelalaian administrasi. Namun yang lebih mengejutkan lagi, alamat yayasan itu hanya beberapa jam dari tempat tinggalnya sekarang. Keesokan harinya, Firman sengaja mengambil cuti kerja. Ia tidak memberitahu Risma, hanya bilang ingin mengurus sesuatu di luar kota. Dalam perjalanan menuju alamat yayasan, pikirannya kacau. Setiap jengkal perjalanan terasa seperti menarik hatinya ke jurang yang lebih dalam. Sesampainya di lokasi, yang ia temukan hanyalah bangunan tua yang nyaris roboh. Catnya mengelupas, jendela-jendelanya berdebu, dan halaman depannya dipenuhi semak. Tapi di pintu depan, masih terpampang papan kayu dengan tulisan samar. Yayasan Matahari Kasih. Firman mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Ia berjalan mengelilingi bangunan hingga menemukan pintu belakang yang setengah terbuka. Dengan hati-hati, ia masuk. Ruangan itu penuh debu dan bau apek. Tapi di dalam, ia menemukan sebuah rak besi berisi tumpukan berkas tua. Satu persatu, ia membuka map lusuh, mencari nama-nama, dokumen adopsi, catatan anak-anak panti. Dan di salah satu map berwarna hijau pudar, ia menemukan nama itu. Rini, foto gadis kecil dengan rambut sebahu dan mata besar terpampang di sudut atas dokumen. Tanggal Dena. Masuk. Tidak diketahui. Keterangan. Ditemukan oleh warga dalam keadaan tak sadar di dekat rel kereta. Nama pemberi nama. Pengasuh. Buyati. Nama sebelumnya. Tidak tersedia. Firman terdiam. Foto itu, meski diambil bertahun-tahun lalu, wajah itu, senyumnya, matanya, itu Risma. Firman terduduk di lantai yang berdebu, menatap foto itu dengan tangan gemetar. Kini semuanya perlahan menjadi terang. Surat itu bukan gurauan. Risma memang bukan siapa-siapa saat ditemukan. Ia bisa saja adiknya. Ia bisa saja darah dagingnya sendiri. Namun pertanyaan berikutnya jauh lebih menyesakan. Jika benar begitu, kenapa takdir menyatukan mereka dalam ikatan suami istri? Apakah ini kebetulan? Atau permainan yang dirancang seseorang? Pertanyaan demi pertanyaan mulai menyelimuti benaknya, dan satu-satunya jalan adalah menemukan siapa yang mengirim surat itu, dan apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu mereka. Langkah-langkah Firman berat saat ia meninggalkan bangunan tua yang dulu bernama Yayasan Matahari Kasih. Angin berhembus pelan, membawa bau debu yang tertinggal di bajunya, namun justru menyisakan perasaan yang jauh lebih kelam di dadanya. Tangannya masih menggenggam fotokopi dokumen dari map hijau itu. Lembaran yang menegaskan bahwa Risma, istrinya, adalah gadis kecil tanpa nama dan tanpa masa lalu. Mobil yang dikendarainya melaju perlahan di jalanan sepi. Tapi pikiran di dalam kepalanya bergerak cepat, liar, seperti badai yang tak bisa dihentikan. Semua kenangan masa kecilnya tiba-tiba muncul satu persatu, seperti potongan film rusak yang diputar ulang. Ia mengingat tawa seorang anak perempuan, tatapan mata polos, dan tangisan yang pecah pada malam yang sama ketika adiknya menghilang. Namun, satu hal yang tak pernah Firman tahu dengan pasti, bagaimana adiknya bisa hilang. Ia masih terlalu kecil saat itu. Yang ia tahu hanya bahwa suatu malam terjadi kekacauan, teriakan ibunya. Ayah yang pergi membawa sesuatu atau seseorang.
Dan pagi harinya, keheningan yang tak bisa dijelaskan. Tidak ada lagi suara tawa kecil, itu. Hanya ruang kosong di sudut rumah dan selembar baju kecil yang tertinggal di ranjang mungil. Dan semua orang berhenti membicarakannya. Keluarganya seperti menelan luka, itu bulat-bulat. Ayah tak pernah menjelaskan, ibunya hanya menangis setiap kali Firman menyinggungnya. Hingga pada akhirnya, waktu mengambil semua jawaban bersamanya. Namun sekarang, Firman tidak bisa lagi diam. Ia harus mencari sisa-sisa ingatan, jejak yang mungkin masih tertinggal. Sesampainya di rumah, Risma menyambutnya seperti biasa. Dengan senyum hangat dan pelukan ringan yang selalu bisa meredakan letih. Tapi kali ini, pelukan itu justru menambah beban di dada Firman. Tubuh yang ia peluk, hangat, lembut, penuh cinta, bisa saja memiliki ikatan darah dengannya. Dan jika benar, maka selama ini, cinta mereka adalah dosa yang tak mereka sadari. "Ada yang kamu pikirin?" tanya Risma saat mereka duduk berdua di ruang keluarga. Firman hanya diam. "Aku tahu kamu nggak seperti biasanya. Kamu pulang dari luar kota juga nggak cerita apa-apa." Tatapan Risma menuntut kejujuran, tapi juga penuh ketakutan. Firman menatap mata itu. Untuk sesaat, ia ingin berkata jujur, tapi lidahnya keluh. Ia tak siap menghancurkan dunia yang telah mereka bangun bersama. "Cuma ada urusan kerjaan," jawabnya pelan, memalingkan wajah. Risma mengangguk, meski raut wajahnya masih menyimpan tanya. Malam itu, Firman duduk seorang diri di kamar kerja kecilnya. Ia membuka laci lemari tua, yang dulu milik ibunya. Di dalamnya, tersimpan kotak kecil berisi surat-surat lama dan foto keluarga. Sebagian besar sudah menguning, namun masih utuh. Satu foto membuat napasnya tercekat, potret keluarganya, saat ia masih balita. Ia berdiri di tengah, digandeng ibunya dan seorang anak perempuan kecil yang berdiri di sebelah ayahnya. Wajah anak itu tak asing. Matanya, senyumnya, posisi berdirinya. Itu pasti adiknya. Di belakang foto itu, tertulis tangan ibunya, Firman, dan Rini, hari ulang tahun pertama bersama. Rini. Nama itu muncul lagi, sama seperti yang ada di dokumen panti. Gadis kecil yang ditemukan tanpa nama di dekat rel kereta. Gadis yang kemudian tumbuh menjadi perempuan dewasa. Dan kini menjadi istrinya. Firman terjatuh ke lantai, terduduk di depan lemari yang terbuka lebar. Tangannya gemetar. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dunia yang selama ini ia kenal perlahan, runtuh. Kenyataan berdiri di hadapannya telanjang dan pahit. Risma adalah Rini. Dan Rini adalah adik kandungnya, tapi siapa yang meninggalkan Rini di dekat rel itu? Bagaimana bisa ia tiba-tiba ditemukan oleh orang asing? Dan kenapa tak ada seorang pun dari keluarganya yang mencarinya sampai ketemu? Firman tahu, hanya ada satu orang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Keesokan harinya, Firman pergi ke rumah bibinya, satu-satunya kerabat dekat dari pihak ibunya yang masih hidup. Rumah itu terletak di pinggiran kota, tenang dan penuh kenangan masa kecil. Perempuan paruh baya itu menyambut Firman dengan pelukan hangat. "Aku tahu kamu pasti butuh sesuatu ya?" tanya Bibi Laila, setelah mereka duduk di teras, ditemani segelas teh hangat. Firman mengangguk. "Aku pengen nanya soal Rini." Mata Bibi Laila langsung berubah. Ada bayangan gelap yang melintas sejenak. "Kenapa tiba-tiba kamu tanya soal itu?" Suaranya pelan, nyaris berbisik. "Aku cuma pengen tahu kenapa dia bisa hilang. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu?" Perempuan tua itu terdiam lama. Jemarinya memainkan ujung selendangnya, seolah mencari keberanian untuk menggali luka lama. "Malam itu, ayahmu pulang dalam keadaan mabuk. Ia baru saja bertengkar dengan seseorang entah siapa. Rini rewel, menangis terus, dan tiba-tiba ayahmu marah besar. Ibumu mencoba menenangkan, tapi ayahmu makin emosi. Ia mengambil Rini dan pergi begitu saja dari rumah." Firman menahan napas. Dan setelah itu, besok paginya,
Dia pulang sendirian. Bilangnya Rini dibawa ke rumah saudaranya di desa lain. Tapi kami tahu itu bohong. Ibumu sempat menanyakan, memohon untuk dibawa ke sana. Tapi ayahmu hanya diam. Setelah itu, tidak ada lagi pembicaraan soal Rini. Seolah semua orang dipaksa melupakan. Air mata Firman mengalir tanpa bisa ditahan. Kenapa kalian nggak lapor polisi? Kenapa nggak cari dia? Kami takut, Firman. Ayahmu dulu punya pengaruh. Kami juga nggak punya bukti. Semua orang seperti disihir untuk diam. Firman memejamkan mata. Dunia seperti berputar. Dan sekarang kamu menemukan dia? Tanya bibinya pelan. Firman tak menjawab. Ia hanya menatap kosong. Mulutnya tak mampu berkata apa-apa. Malam menjelang saat Firman kembali ke rumah. Risma menyambutnya seperti biasa, memeluk dan mencium pipinya. Tapi kali ini, Firman hanya berdiri kaku. Ia menatap wajah itu, dan hanya bisa bertanya dalam hati. Bagaimana mungkin cinta berubah menjadi luka yang begitu dalam? Dan pertanyaan yang lebih mengerikan mulai muncul. Kalau Risma tahu siapa dirinya sebenarnya, apa ia akan tetap tinggal? Atau semuanya akan hancur tanpa bisa diselamatkan? Rumah itu tampak tenang seperti biasanya. Dindingnya masih berdiri kokoh, langit-langitnya tak berubah, dan aroma masakan dari dapur tetap membawa nuansa kehangatan. Tapi bagi Firman, segalanya sudah berbeda. Ia tak lagi merasa tinggal di rumah, melainkan di dalam bayang-bayang rahasia yang mencekik. Risma duduk di ruang tengah, menonton tayangan memasak favoritnya. Wajahnya terlihat tenang, polos, dan bahagia. Tapi bagi Firman, setiap detik bersamanya kini terasa seperti berjalan di atas kaca tajam. Hatinya robek, antara ingin memeluk Risma dan ingin menjauh sejauh mungkin. Ia duduk di sebelah istrinya, tak bicara, tak juga memandang. Hanya menatap layar yang berubah warna dari satu adegan ke adegan lain. Tapi pikirannya jauh, melayang ke rel kereta, ke yayasan tua, ke nama Rini yang kini menjadi Risma. Fir, panggilan lembut itu menyentaknya. Kamu berubah. Kalimat itu sederhana, tapi terasa menelanjangi seluruh isi dadanya. Beberapa hari ini kamu seperti... Bukan kamu. Firman diam sejenak. Ia ingin menjawab, tapi bibirnya hanya bergetar tanpa suara. Aku tahu kamu lagi mikirin sesuatu. Tapi kamu bisa cerita, Fir. Apapun itu, Risma menatapnya dalam. Wajah yang dulu ia cintai tanpa syarat. Senyum yang selalu menenangkannya ketika hidup terlalu berat. Tapi kini, wajah itu justru menyimpan ketakutan terbesarnya. Risma, suaranya lirih. Kalau kamu suatu hari tahu bahwa masa lalu kamu bukan seperti yang kamu bayangkan, apa kamu akan tetap jadi kamu yang sekarang? Risma terdiam. Matanya berkedip pelan, seolah sedang mencerna makna di balik pertanyaan itu. Maksud kamu? Aku cuma kepikiran aja. Gimana kalau ternyata hidup yang kita jalani selama ini dibangun di atas kesalahan yang nggak kita sadari? Risma menunduk, lalu menggenggam tangan Firman. Hangat, masih seperti dulu. Aku nggak tahu masa laluku, Fir. Tapi satu hal yang aku yakin, aku jadi orang yang sekarang karena kamu. Karena cinta yang kamu kasih. Karena rumah yang kamu bangun buat aku. Jadi, kalau kamu takut aku berubah, jangan. Aku akan tetap Risma. Kata-kata itu menusuk jantung Firman. Ia ingin percaya, tapi kebenaran yang ia genggam terlalu kelam untuk dibagikan begitu saja. Keesokan harinya, Firman kembali ke ruang kerja. Ia membuka map foto, menatap kembali potret masa kecil mereka. Rini dan Firman. Keduanya tersenyum. Tak tahu bahwa bertahun-tahun, kemudian mereka akan dipertemukan kembali. Dalam ikatan yang tak semestinya, ia mengambil kertas dan mulai menulis. Bukan surat perpisahan, tapi semacam pengakuan. Ia tahu suatu saat ia harus mengatakan semuanya. Entah bagaimana reaksinya nanti, Risma berhak tahu. Namun saat pena hampir selesai menuliskan kalimat terakhir, Risma tiba-tiba muncul di ambang pintu.
Aku tahu kamu nyembunyiin sesuatu, ucapnya, tenang tapi jelas. Firman segera menyembunyikan kertas itu, tapi Risma lebih cepat. Ia melangkah mendekat, mengambil lembaran itu, dan membacanya. Seketika wajahnya memucat, tangannya gemetar, matanya melebar, dan nafasnya memburu. Apa ini, Fir? Bisiknya. Firman tak sanggup berkata apa-apa. Apa maksudmu? Aku adikmu? Rini, air. Mata mulai mengalir di pipi Risma. Tubuhnya mundur selangkah, seolah berusaha menjauh dari kenyataan. Ini nggak mungkin, desahnya lirih. Aku juga nggak percaya awalnya, ujar Firman akhirnya. Suaranya serak. Tapi aku ke yayasan. Aku lihat datanya. Foto masa kecilmu, nama pengasuhmu, bahkan tanggal kamu ditemukan, semua cocok. Risma terisak. Ia jatuh duduk di kursi dekat meja. Aku nggak mungkin jadi adikmu, Fir. Kita nikah, kita hidup bareng, kita saling cinta, dan itu semua kita lakukan tanpa tahu kebenarannya. Keheningan menggantung di antara mereka. Detik terasa seperti menit. Nafas terdengar lebih keras dari biasanya. Aku nggak tahu siapa aku sebenarnya. Risma berucap pelan. Suara itu hampir tenggelam oleh tangis. Sejak kecil, aku cuma ingat panti, itu. Aku cuma tahu namaku Risma. Dan hidupku dimulai dari situ. Firman duduk di sebelahnya, namun menjaga jarak. Kini bukan hanya cinta yang menyatukan mereka, tapi juga darah. Atau mungkin hanya teka-teki yang belum selesai. Aku pengen percaya bahwa ini cuma kesalahan, Riz. Mungkin bukan kamu. Mungkin data itu keliru. Tapi, kalau itu benar, kita harus tahu kita nggak bisa hidup dalam keraguan seperti ini. Risma mengangguk pelan. Wajahnya masih dibasahi air mata. Aku pengen tahu, siapa aku sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Firman mengajak Risma bertemu dengan Bibi Laila. Meski awalnya ragu, Risma akhirnya setuju. Mereka duduk di ruang tamu, rumah Bibi yang tenang, dikelilingi foto-foto lama dan aroma kayu manis yang akrab. Saat Risma memperkenalkan diri, Bibi Laila terpaku. Aku pernah lihat wajahmu, gumamnya. Matamu, senyummu. Kamu mirip ibumu, sayang. Suasana menjadi hening. Apa kamu punya tanda lahir? Tanya Bibi pelan. Risma mengangguk. Di pergelangan kaki sebelah kanan. Bibi terisak. Itu tanda lahir yang sama seperti Rini. Aku yang menemani ibumu waktu melahirkan. Aku tahu pasti. Firman menunduk. Rasanya seperti jarum menusuk perlahan ke dalam dada. Kesimpulan itu makin jelas. Makin tak terbantahkan. Risma menangis terisak. Kepalanya tertunduk, tubuhnya menggigil. Bukan karena takut, tapi karena hati. Yang remuk. Aku bukan istrimu, Fir. Firman memejamkan mata. Aku, adikmu. Malam itu, mereka tak bicara banyak. Hanya duduk di pinggir ranjang. Diam, saling menatap, tapi tak benar-benar saling menembus. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Risma lirih. Aku belum tahu, jawab Firman jujur. Tapi satu hal yang aku tahu. Apapun yang terjadi, kamu bukan salah. Kita cuma korban dari masa lalu yang penuh luka. Dan malam itu, mereka tidur. Dalam satu atap, tapi dipisahkan oleh kenyataan yang tak bisa mereka abaikan lagi. Dinding rumah itu tetap berdiri kokoh. Atapnya tak bergeming, dan jendela-jendelanya masih memantulkan cahaya pagi. Tapi di dalamnya, dua jiwa yang dulu saling menggenggam kini, seperti dua bayang yang tak bisa lagi bersentuhan. Rumah itu tak lagi jadi tempat bernaung. Ia berubah menjadi saksi bisu dari kenyataan yang membunuh harapan. Firman duduk di meja makan, memandangi secangkir kopi yang telah dingin sejak 1 jam lalu. Di seberangnya, Risma diam. Wajahnya pucat, mata sembab, dan tubuhnya gemetar setiap kali tangan Firman bergerak. Aku nggak bisa tinggal di sini, Fir. Ucap Risma pelan, suaranya seperti bisikan dari dalam kubur. Firman menoleh,
Matanya merah, namun tak ada air mata tersisa. Ia telah habis. Perasaan, pikiran, semuanya larut bersama malam-malam yang tak lagi menyisakan pelukan. Aku nggak akan menahan kamu, jawabnya lirih. Tapi kita harus cari tahu semuanya dulu, Riz. Semua, sampai tuntas. Kita nggak bisa pergi dengan luka yang belum dijahit. Risma hanya mengangguk. Ia tahu, meninggalkan rumah tak berarti menyembuhkan. Kenyataan akan terus mengejarnya kemanapun ia melangkah. 1 minggu berlalu sejak kebenaran itu terungkap. Tapi, setiap hari terasa seperti jarum yang menusuk pelan ke dalam hati. Firman tidak lagi tidur di kamar utama. Ia memutuskan tinggal sementara di ruang kerja. Risma menghindari dapur. Setiap sudut rumah seolah penuh kenangan. Kenangan yang dulu manis, kini berubah menjadi pengingat betapa mereka pernah tidak tahu siapa satu sama lain. Tapi di balik semua itu, Firman menyimpan sesuatu. Rasa penasaran yang semakin menguat. Ia mulai curiga bahwa semua ini bukan hanya kesalahan waktu atau takdir yang kejam. Ada yang sengaja menyingkirkan Rini. Ada yang menghapus jejak adiknya dari kehidupan mereka. Ia kembali menyusuri foto-foto lama, surat-surat tua, dan potongan ingatan yang dulu dikubur dalam-dalam. Dan di antara tumpukan itu, ia menemukan secarik catatan yang dulu sempat tak dianggap penting. Surat dari ayahnya. Surat yang ditulis tangan menjelang ajalnya, namun tak pernah benar-benar dibaca Firman. Tangan Firman gemetar saat membuka lembaran itu. Tulisan itu masih jelas, walau mulai memudar. Anakku, kalau kau membaca ini, berarti aku sudah tak ada. Ada hal yang tak pernah bisa kuucapkan dengan mulutku, tapi selalu menghantui di dalam tidurku. Malam itu, aku kehilangan kendali. Aku pikir aku bisa memperbaiki semuanya, tapi aku salah. Aku serahkan Rini kepada seseorang yang aku kira bisa dipercaya. Tapi ternyata dia punya niat lain. Napas Firman tercekat. Dia adalah orang yang sangat dekat dengan keluarga kita. Kau mengenalnya. Dia ada di sekitar kita. Selama ini. Firman menatap kata-kata itu berulang kali. Degup jantungnya makin kencang. Ia mencoba mencerna. Siapa yang dimaksud ayahnya? Orang yang sangat dekat. Orang yang ada di sekitar mereka. Kepalanya terasa berat. Tapi satu nama muncul. Perlahan, samar, lalu semakin jelas. Om Darto. Sahabat dekat ayahnya. Pria yang dulu sering datang ke rumah, tertawa bersama keluarganya, dan bahkan membantu ketika ayahnya meninggal. Pria yang juga mendirikan yayasan tempat Risma, atau Rini, ditemukan. Jantung Firman seperti diremas. Ia segera menuju ke berkas-berkas yayasan yang pernah ia salin dari kunjungannya terdahulu. Dan benar, di bawah struktur organisasi yayasan, tertulis satu nama lama, Darto Wicaksono, pendiri dan donatur tetap. Ya Tuhan, desis Firman. Kamu yang ngelakuin ini. Firman tak membuang waktu. Ia menyusun rencana untuk bertemu langsung dengan Om Darto. Ia tahu pria itu kini tinggal di sebuah rumah besar tak jauh dari luar kota. Firman membawa semua bukti yang ia punya. Surat ayahnya, dokumen yayasan, dan secarik foto masa kecil yang menunjukkan Darto berdiri di belakang Rini, memegang bahunya, dengan senyum yang terlalu damai untuk seorang pengkhianat. Rumah itu besar, tenang, dan terlihat megah dari luar. Tapi Firman hanya melihatnya sebagai tempat menyimpan kebusukan. Pintu dibuka oleh seorang pria tua berkemeja batik. Firman, "Wah, sudah lama sekali nggak kesini. Ada apa, Nak?" Firman tak menjawab langsung. Ia hanya masuk, duduk, dan mengeluarkan semua yang dibawanya. Om Darto menatap setiap lembaran itu dengan pandangan yang awalnya biasa saja, lalu berubah. "Apa maksudmu, Fir? Aku tahu Risma itu Rini, adikku, dan aku tahu kamu yang ayahku maksud. Kamu yang mengambil dia dari kami." Darto terdiam. Matanya tak bisa berbohong. Wajahnya memucat. Aku nggak bermaksud buruk. Tapi, kamu tahu siapa dia?
Kamu tahu dia anak ayahku, dan kamu tetap biarkan dia tumbuh tanpa tahu siapa dirinya. Kalau aku bawa dia pulang, ayahmu bisa dipenjara. Suara Darto mulai meninggi. Malam itu, dia nyaris membunuh anakmu sendiri, Fir. Dia marah, dia hilang kendali. Kalau aku nggak datang, mungkin Rini sudah. Firman berdiri. Jadi kamu pikir, kamu pahlawan. Aku menyelamatkan dia. Aku bawa dia ke tempat yang lebih baik. Aku kasih nama baru, identitas baru, supaya dia bisa hidup tanpa trauma. Kamu tahu apa yang dia alami waktu kecil? Kamu nggak tahu. Kamu hanya anak kecil waktu itu. Firman mengepalkan tangan, dadanya sesak. Tapi ia tahu ia tak bisa menyerang. Ia harus pulang, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk Risma. Saat ia kembali ke rumah, malam sudah larut. Risma duduk di depan jendela, memeluk selimut, menatap langit yang gelap. Fir, suaranya lemah. Aku ketemu orang yang selama ini menyembunyikan kamu dari keluarga kita. Risma menoleh. Om Darto. Risma terdiam. Aku ingat dia. Aku tahu dia. Pikir dia menyelamatkan kamu. Tapi dia nggak punya hak untuk menghapus hidupmu. Risma menunduk. Tangisnya kembali pecah. Kalau aku tahu semua ini lebih awal, aku nggak akan pernah biarin kita menikah. Firman menghampirinya, namun menjaga jarak yang kini tak terlihat, tapi begitu nyata. Kalau aku bisa mengulang waktu, aku akan tetap mencintaimu. Tapi kali ini, bukan sebagai istri. Risma terseduh. Aku, bukan siapa-siapa sekarang, Fir. Kamu adalah Rini, adikku. Dan kita akan cari cara untuk hidup, tanpa terus menyakiti diri sendiri. Dan malam itu, mereka menangis bersama. Bukan sebagai suami istri, tapi sebagai dua anak yang telah kehilangan begitu banyak. Dan akhirnya saling menemukan di tengah puing yang tersisa. Udara pagi terasa dingin menusuk kulit. Tapi bukan itu yang membuat Risma menggigil. Di hadapannya, segalanya runtuh. Dan tak ada jalan untuk kembali seperti semula. Dirinya kini bukan lagi seorang istri. Bukan pula perempuan yang hidup dalam ketenangan rumah tangga. Ia hanyalah seorang perempuan yang dikhianati oleh waktu dan dipaksa menerima identitas yang selama ini terkubur. Firman duduk tak jauh darinya. Di antara mereka ada secangkir teh yang tak tersentuh. Ada buku-buku keluarga yang terbuka di meja, dan ada sunyi yang terus tumbuh sejak malam sebelumnya. Aku ingin tahu lebih banyak, kata Risma akhirnya. Suaranya rendah. Matanya memandang lurus tanpa ekspresi. Kalau aku benar, Rini, kenapa aku bisa hilang? Kenapa baru sekarang aku tahu? Firman menatap wajah adiknya yang dulu ia cari, kini ada di hadapannya dalam wujud yang begitu asing, namun juga dekat. Ia mengangguk perlahan. Besok kita ke rumah ibu. Mungkin dia bisa cerita lebih dari yang aku tahu. Rumah ibu tak pernah berubah. Masih berbau kayu tua dan kenangan yang menggantung di udara. Saat mereka datang, ibu sedang menyiram bunga. Tangannya berhenti ketika melihat Risma, tapi wajahnya justru terlihat tenang. Firman langsung mendekat. Bu, ini Rini. Dia masih hidup. Ibu menatap Risma dalam-dalam, matanya bergetar. Tapi bukan keterkejutan yang tampak, melainkan rasa bersalah yang mengendap bertahun-tahun. Aku tahu, jawab ibu lirih. Firman tertegun. Aku tahu dia hidup, dan aku tahu dia adalah Risma. Keduanya saling berpandangan. Dunia seperti berhenti berputar. Kamu tahu selama ini, dan kamu diam? Tanya Firman. Suaranya tak tinggi, tapi jelas penuh luka. Ibu duduk perlahan di kursi rotan, seperti lututnya tak sanggup menopang tubuh. Ia menunduk. Aku tahu saat kamu memperkenalkan Risma beberapa bulan setelah menikah. Saat itu, wajahnya, sorot matanya. Itu sorot mata adikmu. Tapi aku terlalu takut mengakuinya. Risma membeku. Tubuhnya kaku, matanya berair. Kenapa, Bu? Kenapa nggak bilang? Karena semua sudah terlambat. Ibu menangis. Karena aku nggak sanggup lihat anak-anakku saling mencintai tanpa tahu bahwa mereka saudara. Firman menggertakkan gigi.
Kenapa kamu nggak cari dia dulu? Waktu Rini hilang, kenapa kamu nggak kejar sampai dapat? Ibu memejamkan mata. Karena malam itu aku lebih sibuk menyelamatkan ayah kalian dari polisi. Aku tahu dia melakukan kesalahan. Tapi aku juga tahu, kalau kebenaran terbuka waktu itu, kamu dan kakakmu akan tumbuh tanpa siapapun. Tanpa keluarga. Risma menangis tanpa suara. Jiwanya tercerabut. Jadi kamu pilih diam? Aku pilih untuk menjaga sisa keluargaku. Tapi ternyata, yang aku lindungi justru tumbuh dalam kebohongan. Firman berdiri. Ia tak tahan lagi. Ia merasa seperti terperangkap dalam cerita yang ditulis orang lain, tanpa pernah diberi kesempatan. Menulis ulang. Aku nggak bisa percaya lagi, Bu. Firman. Aku cuma pengen tahu semuanya, lalu selesai. Biar kami yang menentukan arah hidup kami selanjutnya. Tanpa dibayang-bayangi masa lalu kalian. Malamnya, Firman dan Risma kembali ke rumah dengan beban yang lebih berat dari sebelumnya. Risma hanya duduk di pojok ruangan. Ia memeluk dirinya sendiri, seolah sedang mencari perlindungan dari dunia yang terus-menerus menghakiminya. Firman memandanginya dari kejauhan. Ada rasa ingin mendekap, tapi juga rasa takut menyentuh luka yang belum sembuh. Kamu tahu, suara Risma akhirnya terdengar. Aku dulu pernah bermimpi. Mimpi tentang seorang anak laki-laki yang selalu melindungiku. Aku nggak tahu siapa dia. Tapi dia selalu hadir di mimpi yang sama. Wajahnya samar. Tapi rasanya hangat. Firman mendekat. Duduk di lantai di sebelah Risma. Itu mungkin aku. Risma mengangguk. Mungkin. Risma. Firman menelan ludah. Kalau kita bisa menghapus semua ini, aku akan lakukan. Tapi kita nggak bisa. Dan aku nggak mau kamu merasa sendirian. Aku merasa kosong, Fir. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku bukan istrimu. Bukan bagian dari hidup yang kita bangun. Aku cuma perempuan yang salah tempat. Kamu bukan salah tempat. Kamu adalah Rini, adikku. Dan kamu tetap bagian dari hidupku. Risma menoleh. Tapi nggak seperti dulu. Firman mengangguk. Nggak seperti dulu. Keesokan harinya, mereka pergi ke yayasan untuk mencari arsip lama. Kepala yayasan yang baru menerima mereka dengan hangat. Setelah menjelaskan maksud mereka, seorang staf membantu membuka gudang arsip lama yang tertutup debu dan sunyi. Di sana, di antara tumpukan berkas yang menguning, mereka menemukan sebuah buku besar bertuliskan data anak asuh, angkatan awal. Saat Firman membalik halaman demi halaman, matanya tertumbuk pada satu catatan yang tertulis dengan tinta merah. Nama asli, Rini Wicaksana, ditemukan oleh Darto Wicaksono. Keterangan, tidak boleh dikembalikan ke keluarga kandung, atas permintaan khusus. Tangan Firman bergetar. Apa maksudnya? Permintaan khusus? Kepala yayasan hanya menggeleng. Kami tidak tahu, itu catatan pendiri sebelumnya. Dan hanya beliau yang tahu alasan di balik permintaan itu. Risma membaca ulang kalimat itu. Air matanya jatuh, tapi kali ini tak hanya karena kesedihan, melainkan karena kemarahan. Berarti selama ini aku ditahan. Bukan karena ingin diselamatkan, tapi karena ada yang sengaja menghapus aku dari keluarga. Firman memandang adiknya. Kita harus tahu siapa yang buat permintaan itu. Dan untuk apa. Dan untuk pertama kalinya sejak kebenaran terungkap, mereka punya arah. Mereka tak lagi hanya korban. Mereka mulai mencari keadilan. Keesokan harinya mereka pergi ke yayasan untuk mencari arsip lama. Kepala yayasan yang baru menerima mereka dengan hangat. Setelah menjelaskan maksud mereka, seorang staf membantu membuka gudang arsip lama yang tertutup debu dan sunyi. Di sana, di antara tumpukan berkas yang menguning, mereka menemukan sebuah buku besar bertuliskan data anak asuh, angkatan awal. Saat Firman membalik halaman demi halaman, matanya tertumbuk pada satu catatan yang tertulis dengan tinta merah. Nama asli, Rini Wicaksana. Ditemukan oleh Darto Wicaksono. Keterangan, tidak boleh dikembalikan ke keluarga kandung, atas permintaan khusus. Tangan Firman bergetar. Apa maksudnya?
Permintaan khusus? Kepala yayasan hanya menggeleng. Kami tidak tahu. Itu catatan pendiri sebelumnya. Dan hanya beliau yang tahu alasan di balik permintaan itu. Risma membaca ulang kalimat itu. Air matanya jatuh, tapi kali ini tak hanya karena kesedihan, melainkan karena kemarahan. Berarti selama ini aku ditahan, bukan karena ingin diselamatkan, tapi karena ada yang sengaja menghapus aku dari keluarga. Firman memandang adiknya. Kita harus tahu siapa yang buat permintaan itu, dan untuk apa. Dan untuk pertama kalinya sejak kebenaran terungkap, mereka punya arah. Mereka tak lagi hanya korban, mereka mulai mencari keadilan. Rumah Bu Retno terletak di pinggir kota. Rumah tua berwarna hijau pudar, dengan jendela yang sebagian sudah tak sempurna. Saat mereka mengetuk pintu, seorang perempuan tua berkacamata membuka dengan langkah pelan dan mata yang sudah keruh dimakan usia. Firman, tanyanya ragu. Firman tersenyum kecil. Iya, Bu. Saya anak Pak Wiryo. Seketika tubuh Bu Retno terguncang. Ya Tuhan, jadi kamu anaknya. Iya, Bu. Kami butuh bantuan Ibu. Tentang yayasan, tentang Risma. Mata Bu Retno menatap Risma, lama. Ia memejamkan mata dan menghela napas panjang. Masuklah, mungkin sudah waktunya kalian tahu semuanya. Ruangan itu sunyi, hanya detak jam tua yang memecah diam. Bu Retno duduk bersandar di kursi rotan, menggenggam secangkir teh yang tak diminum. Aku nggak pernah ingin campur tangan urusan keluarga kalian. Nak, ucapnya pelan. Tapi aku terlibat terlalu jauh, terlalu dalam. Firman mencondongkan badan. Kami cuma mau tahu siapa yang mengajukan agar Rini Risma enggak dikembalikan ke keluarga. Bu Retno menatap keduanya, lalu berkata lirih, yang meminta itu bukan Darto, tapi ibumu sendiri. Dunia seperti terhenti. Firman membeku. Apa? Ibumu datang ke kantor yayasan setelah Rini diasuh beberapa bulan. Ia menemui Darto dan aku. Ia bilang, jangan pernah kembalikan anak itu ke rumahnya. Ia takut Rini jadi pemicu kekacauan baru. Katanya, Rini membawa kutuk dalam rumah. Risma menutup mulut, tubuhnya gemetar hebat. Waktu itu aku pikir ibumu hanya sedang kalut. Tapi ternyata, itu keputusan yang dia jaga sampai sekarang. Firman berdiri. Ia tak sanggup duduk diam. Kepalanya terasa mau meledak. Kenapa dia bilang begitu? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah kami malam itu? Malam saat Rini hilang, Bu Retno terdiam sejenak, lalu membuka suara dengan suara yang bergetar. Malam itu, ayahmu memukul ibumu untuk pertama kalinya. Bukan karena emosi, tapi karena ibumu mencoba membunuh Rini. Apa? Risma jatuh terduduk. Firman terpaku, seperti tertikam petir. Ibumu dalam tekanan berat. Dia tahu ayahmu berselingkuh dan curiganya, perempuan itu hamil lebih dulu dari Risma. Tapi ayahmu menyangkal, dia yakin Rini adalah anak kandung mereka. Tapi ibumu menolak. Ia bilang, Rini adalah hasil dosa. Ia marah, hilang kendali. Dan malam itu, ia mencoba menyudahi semuanya. Bu Retno menghapus air matanya. Darto datang di saat yang tepat. Dia selamatkan Rini dan memutuskan untuk mengambilnya diam-diam. Dan ibumu menyetujuinya. Dia bahkan menyumbangkan dana agar yayasan tetap berdiri sebagai bentuk kesepakatan mereka. Firman menahan napas. Dunianya remuk. Jadi, selama ini bukan hanya kehilangan, tapi pengkhianatan dari orang yang seharusnya melindungi. Bu Retno mengangguk. Aku bersalah karena mendiamkan semuanya. Tapi waktu itu, aku juga takut. Di perjalanan pulang, suasana di mobil begitu hening. Bahkan suara mesin pun terasa seperti gema jauh. Risma menatap keluar jendela. Matanya kosong. Hatinya koyak. Fir, suaranya nyaris tak terdengar. Firman tak menjawab. Tangannya erat di kemudi. Rahangnya mengeras. Aku nggak bisa pulang. Firman meliriknya cepat. Kamu mau kemana? Aku cuma pengen sendiri dulu. Mungkin tinggal di tempat teman.
atau cari kamar kos. Aku perlu waktu untuk menata semua ini. Firman berhenti di pinggir jalan. Mobil masih menyala, tapi dunia mereka berhenti. Kamu nggak sendirian, Riz. Risma menatapnya dengan mata berlinang. Tapi aku juga bukan siapa-siapa sekarang. Aku nggak bisa terus jadi bayangan di rumah yang dulu kupikir rumahku. Aku perlu berdiri dengan nama yang utuh. Bukan nama pinjaman. Firman menunduk. Perih menyayat dari segala arah. Tapi ia tahu Risma benar. Malam itu, Firman duduk sendiri di ruang tamu. Di tangannya, ia memegang album foto lama. Di salah satu halaman, ada foto kecil. Seorang anak perempuan memegang tangan kakaknya, dengan senyum yang dulu begitu polos. Ia menyentuh gambar itu. Lalu berkata lirih, "Maafkan aku, Rini. Aku terlalu lama buta." Sementara itu, di kamar kecil milik temannya, Risma menatap cermin. Wajah yang ia lihat bukan lagi istri, bukan lagi korban, tapi perempuan yang terluka dan siap menyembuhkan dirinya sendiri. "Rini," ucapnya perlahan, mencoba mengucapkan nama yang lama dikubur. "Namaku Rini, dan aku akan hidup sebagai diriku sendiri." Hujan turun perlahan di pagi itu. Rintiknya menyentuh genting dan dedaunan, membasahi kota yang seolah ikut merasakan getirnya perjalanan dua hati yang sedang berjuang menerima kenyataan. Di kamar kos kecil yang kini menjadi tempat tinggal sementaranya, Rini duduk di tepi ranjang. Matanya menatap kosong keluar jendela yang berkabut. Di pangkuannya, selembar kertas putih berisi tulisan tangannya sendiri. Sebuah surat yang belum ia kirim. "Untuk diriku yang dulu, aku tahu kau pasti terluka membaca ini, tapi inilah aku yang sekarang. Aku bukan lagi istri Firman. Aku bukan lagi Risma yang hidup dalam kebohongan. Aku Rini. Perempuan yang kehilangan identitas, lalu dipaksa mengenal dirinya sendiri dari awal. Tapi aku tetap punya hati. Dan luka yang ada tidak membuatku lupa cara mencinta." Ia berhenti menulis. Helaan napas panjang keluar dari dadanya. Ada getar yang sulit ia kendalikan. Bukan hanya karena sakit, tapi karena ia mulai menerima bahwa rasa sakit itu bukan untuk dilawan, melainkan untuk dipeluk. Sementara itu, Firman duduk sendiri di ruang kerja. Di sekelilingnya, buku-buku hukum dan dokumen pekerjaan bertumpuk tak beraturan. Tapi satu map berwarna coklat berada paling atas. Map yang sama yang ia temukan di yayasan. Di dalamnya, catatan tentang Rini Wicaksana dan permintaan larangan pengembalian ke keluarga kandung. Firman membuka ponselnya, menelusuri daftar kontak, hingga berhenti di satu nama. Ibu. Jarinya melayang beberapa detik sebelum akhirnya menyentuh tombol panggil. "Firman?" Suara di seberang terdengar berat dan ragu. "Aku mau bicara." Sunyi. Lalu ibunya menjawab, "Datanglah. Aku sudah tunggu sejak hari itu." Rumah ibu kini terasa lebih senyap. Tak ada senyum seperti dulu. Tak ada sambutan hangat. Hanya mata yang menua dan hati yang memanggul dosa bertahun-tahun. "Aku minta maaf," suara ibu lirih. Seperti bisikan yang takut terdengar oleh tembok rumahnya sendiri. "Aku pikir, aku melindungi kalian." Firman menatapnya dengan mata merah. "Melindungi kami, atau melindungi dirimu sendiri?" Air mata jatuh dari mata perempuan tua itu. Ia tidak menyangkal. "Aku takut kehilangan kalian. Tapi ketakutanku malah membuatku kehilangan yang lebih besar. Rini, kenapa kamu bisa tega? Dia anakmu, darahmu sendiri." Ibu menggenggam ujung kerudungnya. Gemetar, karena aku iri. Aku marah. Aku merasa suamiku lebih mencintai Rini daripada aku. Aku pikir kalau Rini pergi, semuanya akan kembali seperti semula. Tapi ternyata, semuanya justru hancur. Firman menarik napas dalam. "Kalau kamu benar-benar menyesal, temui dia. Hadapi dia. Jangan terus bersembunyi di balik rasa bersalah." Ibu mengangguk. "Tolong, ajak dia pulang. Aku akan terima apapun yang ia mau." Sore itu, Firman menjemput Rini. Perempuan itu tampak lebih tenang, meski matanya masih menyimpan kelelahan.
Tak banyak bicara saat mereka duduk di mobil, hingga Firman memberanikan diri bersuara. Ibu ingin bicara. Rini menoleh cepat. Setelah semua yang terjadi? Iya. Dia minta maaf. Rini menatap jauh ke depan. Aku nggak butuh maaf. Aku butuh kejujuran. Tapi kalau dia mau bicara, aku akan dengar. Bukan karena dia ibuku, tapi karena aku juga butuh menutup luka ini. Rumah itu tak berubah, tapi langkah Rini yang masuk ke dalamnya terasa seperti langkah pertama ke dunia yang baru. Ibu berdiri di tengah ruang tamu, tubuhnya kaku dan tangan gemetar. Saat Rini muncul, ia langsung menangis. Maafkan aku, suaranya pecah. Maafkan, Ibu, yang tega membuangmu, menuduhmu, menyakitimu. Rini berdiri di hadapannya, lama, tak ada kata. Hanya mata yang bertemu mata, dan kenangan yang runtuh di antara mereka. Aku nggak bisa memaafkan sekarang, ujar Rini pelan. Tapi aku juga nggak mau hidup dengan kebencian. Ibu mengangguk, air matanya tak berhenti. Itu sudah cukup. Ibu bersyukur kau masih hidup, masih bisa berdiri di depan ibu seperti ini. Rini akhirnya duduk. Mereka bicara lama, tentang masa kecil, tentang malam yang mengubah segalanya, tentang kebohongan yang perlahan membentuk tembok di antara mereka. Dan untuk pertama kalinya, tembok itu mulai retak. Beberapa hari kemudian, Rini memutuskan untuk kembali ke yayasan. Tapi bukan untuk mencari jawaban, melainkan untuk menawarkan dirinya sebagai relawan. Aku ingin bantu anak-anak yang kehilangan identitas. Seperti aku dulu, ujarnya pada kepala yayasan. Ia mulai bekerja paruh waktu, mengajar, mendampingi, dan mendengarkan. Di sana, ia menemukan sesuatu yang lama hilang dari hidupnya, makna. Sementara itu, Firman menata ulang hidupnya. Ia tak lagi mengisi rumah dengan kenangan lama. Ia mulai membuka lembar baru, dengan pengertian yang lebih dalam tentang arti keluarga. Bukan sekadar hubungan darah, tapi tentang siapa yang tetap tinggal meski badai datang. Hubungan mereka tak akan pernah sama lagi, tapi kasih sayang tak pernah benar-benar hilang. Malam itu, Rini berdiri di balkon kamar kosnya, memandangi langit yang mulai bersih. Ia menulis di buku hariannya. Aku pernah hidup dalam nama yang bukan milikku. Aku pernah mencintai tanpa tahu siapa aku sebenarnya, tapi kini aku tahu bahwa luka bukan akhir dari cerita. Luka adalah awal dari keberanian untuk menjadi utuh. Waktu berjalan pelan, seolah memberi ruang bagi dua jiwa yang tengah belajar berdamai dengan luka lama. Di rumah Firman, ruang tamu tak lagi terasa hampa. Ada suara musik lembut dari radio tua dan aroma kopi yang menyebar dari dapur. Tapi yang paling terasa adalah suasana hati yang mulai ringan, walau belum benar-benar sembuh. Firman duduk di depan layar laptop, mengetik laporan hukum, sambil sesekali mencuri pandang ke foto di meja kecil di sampingnya. Bukan lagi potret pengantin, melainkan dua anak kecil yang tertawa di bawah pohon mangga. Potret masa kecil yang dulu tersimpan dalam kotak kayu milik ayahnya. Ia menyentuh kaca bingkai itu. Aku akan jaga kamu, Rin. Bukan sebagai suami, tapi sebagai kakak. Di yayasan, Rini tampak sibuk membantu anak-anak menggambar. Kertas-kertas warna-warni berserakan di lantai. Tawa mereka memenuhi ruangan, membawa semangat yang menular ke hatinya. Seorang anak perempuan kecil menggambar rumah dengan 2 pintu dan 1 pohon di tengah halaman. Kenapa 2 pintu? Tanya Rini sambil tersenyum. Anak itu menjawab polos. 1 buat ibu, 1 buat kakakku. Biar mereka nggak rebutan kunci. Rini tertawa kecil, lalu menatap gambar itu lama. Ada sesuatu yang lembut menyentuh dadanya. Ia tak lagi merasa kosong. Kehidupan mulai punya arah. Sore harinya, kepala yayasan menghampiri. Rini, ada tamu yang cari kamu. Namanya Raka, dari LSM Langkah Lestari. Dia tertarik ngajak kamu kerjasama. Katanya, kamu punya pendekatan unik untuk anak-anak trauma. Rini sempat terdiam. Nama itu tak dikenal, tapi kesempatan ini bisa jadi awal dari hal besar. Ia mengangguk pelan. Baik,
saya temui. Raka adalah pria berperawakan sederhana, tapi pembawaannya tenang dan penuh empati. Mereka berbincang lama di ruang terbuka yayasan, ditemani kopi dan suara anak-anak bermain di halaman. Aku dengar kamu punya pengalaman pribadi yang cukup dalam soal identitas dan kehilangan, ucap Raka Rini mengangguk. Aku kehilangan namaku sejak kecil, dan saat tahu siapa aku sebenarnya, dunia rasanya seperti berputar terbalik. Tapi ternyata, aku nggak benar-benar hancur. Aku cuma belajar ulang cara berdiri. Raka tersenyum. Kamu ingin membantu anak-anak lain melewati fase itu? Aku nggak mau ada yang tumbuh dengan kebingungan seperti aku. Kalau bisa, mereka belajar mencintai diri mereka bahkan sebelum tahu siapa orang tua mereka. Obrolan itu berakhir dengan kesepakatan sederhana. Rini akan bergabung dalam program edukasi trauma dan identitas di beberapa kota. Sebuah langkah baru. Sebuah cahaya kecil di ujung lorong panjang. Beberapa hari kemudian, Rini menemui Firman. Mereka duduk di warung makan langganan dekat taman, tempat mereka dulu sering mampir saat akhir pekan sebagai pasangan. Kini, mereka datang sebagai dua orang yang terhubung oleh darah dan luka yang sama. Aku dapat tawaran kerja keliling. Mulai bulan depan, kata Rini sambil mengaduk es tehnya. Firman mengangguk. Kamu yakin siap? Rini tersenyum. Aku nggak tahu apa aku benar-benar siap. Tapi aku pengen jalan terus. Jangan sampai hidupku cuma diisi penyesalan dan trauma. Firman menatapnya lama. Ada rasa bangga, sekaligus kehilangan. Tapi ia tahu, itu jalan terbaik. Kalau kamu butuh sesuatu, aku selalu ada. Rini menatap kakaknya. Aku tahu. Dan itu cukup. Malam itu, Firman kembali menuliskan catatan di jurnal kecilnya. Ia mulai terbiasa mencurahkan pikiran dalam tulisan. Dan malam ini, kata-katanya mengalir tanpa beban. Rini bukan lagi hanya bagian dari masa lalu. Dia adalah masa depan yang baru. Aku kehilangan istri, tapi menemukan adik yang hilang. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Tapi terkadang, dalam kekacauan itulah kita menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya. Kini aku tahu, cinta sejati tak harus memiliki. Terkadang, cinta sejati adalah ketika kita melepas, tapi tetap menjaga dalam doa. Hari keberangkatan Rini tiba. Firman mengantar sampai terminal. Mereka tak banyak bicara, hanya saling memeluk lama saat bus hampir berangkat. Jaga dirimu, Kak. Firman, ujar Rini. Firman tersenyum. Kamu juga, Rin. Dunia di luar sana nggak ramah, tapi kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Saat bus mulai menjauh, Firman berdiri di tempatnya cukup lama. Ia melihat ke arah jalan, ke arah kepergian, yang bukan akhir, melainkan awal. Ia tahu, adiknya kini bukan lagi perempuan yang dulu datang dalam hidupnya sebagai istri. Ia adalah Rini. Perempuan yang lahir kembali dari luka dan menemukan maknanya sendiri. Di dalam bus, Rini menulis di ponselnya. Bukan untuk dikirim, tapi untuk dirinya sendiri. Aku sudah tak tinggal di balik bayang-bayang. Aku melangkah menuju cahaya. Mungkin jalannya belum mulus, tapi kali ini, aku tahu kemana aku menuju. Langit pagi di kota kecil yang baru mulai ramai. Suara klakson sepeda motor bersahutan dengan langkah-langkah tergesa orang-orang yang memulai harinya. Di sudut jalan, berdiri satu bangunan sederhana berwarna krem. Di dindingnya tertempel papan nama kecil, Rumah Cahaya Rini, Pusat Konseling Trauma dan Identitas Anak. Di dalam bangunan itu, Rini duduk di depan kelas kecil. Di hadapannya duduk beberapa anak. Wajah mereka menyimpan riwayat luka yang sama. Beberapa pemalu, beberapa keras kepala, tapi semua punya satu kesamaan. Mereka ingin dimengerti. Rini menatap satu persatu, lalu memulai sesi. Aku ingin kalian menuliskan satu kata yang mewakili apa yang kalian rasakan hari ini. Boleh senang, marah, bingung, bahkan takut. Nggak apa-apa. Di sini semua rasa dihargai. Seorang anak perempuan bernama Nara mengangkat tangan. Kalau aku bingung, Kak. Aku masih nggak tahu siapa orang tuaku. Rini tersenyum lembut. Nggak apa-apa. Dulu aku juga begitu.
Tapi kita bisa mulai dari tahu siapa diri kita sendiri. Bukan dari nama, tapi dari hati. Nara menunduk, lalu menuliskan satu kata. Berani. Di malam yang berbeda, Firman duduk di ruang tengah rumahnya. Kini rumah itu terasa lebih tenang. Tak ada lagi jejak masa lalu yang membuatnya ingin kabur. Ia mengisi hari-harinya dengan kerja, sosial, membantu menangani kasus hukum untuk anak-anak adopsi bermasalah. Ia tahu, dengan caranya sendiri, ia turut menambal luka yang pernah ia rasakan. Ia menatap ponselnya. Di layar, pesan masuk dari Rini. Hari ini kelas kami bahas tentang rasa takut. Ternyata banyak dari mereka yang takut bukan pada kehilangan, tapi takut dilupakan. Dulu aku juga takut kamu akan membenciku karena aku bukan siapa-siapa. Tapi sekarang aku tahu, jadi siapapun aku, kamu akan tetap di sana. Terima kasih, Kak. Firman menjawab, kamu akan selalu jadi bagian dari hidupku, Rin. Bukan sebagai masa lalu, tapi sebagai cahaya yang mengajari aku untuk lebih berani. Aku bangga padamu. Beberapa bulan kemudian, Rini diundang menjadi pembicara dalam sebuah seminar nasional bertema Menemukan Diri di Tengah Lupa. Di hadapannya duduk ratusan orang, dari tenaga medis, guru, hingga orang tua asuh. Di awal presentasinya, Rini memutar slide dengan foto seorang anak kecil, pucat, menyendiri, duduk di pojok panti asuhan. Itu aku, ucapnya pelan. Namaku dulu Rini, lalu berubah jadi Risma, lalu berubah lagi menjadi seseorang yang bahkan aku sendiri nggak kenali. Ia menatap layar, kemudian menoleh pada audiens. Aku kehilangan jati diri. Aku tumbuh dalam nama yang salah, keluarga yang salah, dan cinta yang salah. Tapi satu, hal yang benar-benar menolongku bukanlah siapa aku, tapi bagaimana aku memilih untuk tetap bertahan. Ia menarik napas dalam-dalam. Hari ini, aku tidak akan memperkenalkan diriku dengan nama yang diberikan orang lain. Aku akan memperkenalkan diriku dengan nama yang kupilih sendiri, dari luka yang kusembuhkan sendiri. Ia menatap sekeliling, ruangan, dengan suara yang mantap. Namaku Rini. Dan aku adalah diriku, utuh meski tak sempurna. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Bukan karena cerita tragis, tapi karena keberanian yang terpancar dari tiap katanya. Sore itu, setelah acara, Rini duduk di taman kota. Di tangannya, buku harian yang telah menemaninya selama proses pemulihan. Ia membuka halaman terakhir. Pena di tangannya menari. Hari ini aku menulis bukan untuk mengingat rasa sakit, tapi untuk merayakan bahwa aku bisa bertahan. Aku tidak lagi takut pada masa lalu. Aku tidak lagi berharap hidup bisa diulang. Karena semua ini, semua luka, cinta, kehilangan, membentuk siapa aku sekarang. Dan aku bahagia menjadi aku. Ia menutup buku itu. Matahari sore menyapa wajahnya, seolah ikut tersenyum. Di bangku seberang taman, Firman datang dengan 2 gelas minuman dingin di tangannya. Teh manis favoritmu, ucapnya. Rini tertawa kecil. Kamu masih ingat? Bagaimana bisa lupa? Jawab Firman. Kamu adikku. Mereka duduk berdampingan, tak banyak bicara. Tapi diam itu bukan canggung. Diam itu nyaman. Karena kini, keduanya tahu. Hidup mereka tak lagi bergantung pada kenangan, melainkan pada keberanian untuk terus berjalan. Beberapa waktu kemudian, rumah cahaya Rini berkembang. Tak hanya menjadi tempat konseling, tapi juga pusat pembelajaran dan pelatihan untuk anak-anak adopsi dan keluarga asuh. Rini tak lagi menyembunyikan siapa dirinya, ia merangkulnya. Ia tak lagi hanya hidup untuk melupakan masa lalu, tapi untuk memberi arti pada kehidupan orang lain yang pernah merasa hampa seperti dirinya. Dan Firman. Ia tetap ada. Sebagai kakak, sebagai sahabat, sebagai bagian dari rumah yang tak pernah benar-benar runtuh. Karena pada akhirnya, keluarga bukan tentang bagaimana kita memulai, tetapi bagaimana kita memilih untuk tetap saling menjaga, meski cerita kita penuh luka.